Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua hari ini. Di tengah aktivitas dan kesibukan kita, mari kita ambil waktu sejenak untuk berhenti, menenangkan hati, dan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 90, sebuah doa yang ditulis oleh Musa, yang mengingatkan kita tentang kehidupan manusia dan kekekalan Tuhan. Mari kita mulai dengan sikap hati yang terbuka. Mazmur 90 ayat 1-2. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Sahabat terkasih, di awal Mazmur ini, Musa langsung mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Sebelum bicara tentang manusia, sebelum bicara tentang hidup, dia terlebih dahulu menyatakan Tuhan adalah tempat perlindungan. Bukan hanya untuk satu generasi, tapi turun-temurun. Dan yang luar biasa, Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak dibatasi waktu, dari kekal sampai kekal. Dia tetap Allah. Sementara kita terbatas. Tuhan adalah satu-satunya yang tetap dan pasti. Mazmur 90 ayat 3-6. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah, hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sahabat terkasih, bagian ini mulai membawa kita pada realitas kehidupan manusia. Musa menggambarkan manusia seperti debu yang kembali ke tanah, rumput yang pagi tumbuh, sore layu. Hidup manusia itu rapuh, cepat berubah, tidak bisa dipegang. Seringkali kita merasa kuat, merasa punya kendali. Tapi firman Tuhan mengingatkan hidup kita sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Mazmur 90 ayat 7-11. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Sahabat terkasih, bagian ini berbicara tentang kenyataan dosa dan akibatnya, bahwa penderitaan, pergumulan, bahkan keterbatasan hidup tidak lepas dari kondisi manusia yang jatuh dalam dosa. Musa jujur, hidup manusia tidak selalu mudah. Ada kesukaran, ada penderitaan. Dan disinilah kita melihat hidup tanpa Tuhan akan terasa berat dan kosong. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap.
Sahabat terkasih, ayat ini menjadi pusat dari Mazmur 90. Hidup itu singkat, waktu berjalan cepat, tidak bisa diulang. Dan yang sering kita lupakan, kita hidup seolah-olah waktu kita masih panjang. Padahal firman Tuhan berkata, hidup ini seperti sekejap saja. Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sahabat terkasih, ini adalah doa yang sangat penting. Bukan menghitung secara angka, tetapi menghargai setiap hari dengan bijaksana. Artinya, hidup dengan kesadaran, tidak menyia-nyiakan waktu, mengisi hari dengan hal yang benar. Karena orang bijaksana adalah orang yang tahu waktu adalah anugerah. Mazmur 90 ayat 13-15. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Sahabat terkasih, di bagian ini Musa mulai berseru kepada Tuhan. Dia tidak hanya menyadari keterbatasan hidup, tetapi juga mencari Tuhan sebagai jawaban. Dia meminta belas kasihan Tuhan, sukacita kembali, pemulihan. Ini mengajarkan kita, saat hidup terasa berat, kembalilah kepada Tuhan. Mazmur 90 ayat 16-17. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Sahabat terkasih, Mazmur ini ditutup dengan sebuah harapan bahwa hidup manusia yang singkat tetap bisa dipakai Tuhan untuk sesuatu yang berarti. Dan kalimat yang sangat kuat, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Artinya, Tuhan, apa yang kami lakukan, biarlah tidak sia-sia. Sahabat terkasih, siang hari ini kita diingatkan Tuhan itu kekal. Kita terbatas, waktu kita berharga. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih kami boleh datang ke hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami terbatas. Waktu kami tidak panjang. Tapi Tuhan, ajari kami menghitung hari-hari kami, agar kami memiliki hati yang bijaksana. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan hidup kami, tapi mengisinya dengan hal-hal yang berkenan kepadamu. Teguhkan setiap langkah kami, dan pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Mazmur 90 mengingatkan bahwa hidup manusia terbatas, tetapi Tuhan kekal dan setia. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup dengan bijaksana dan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.